Selamat datang di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Oke, selamat malam Bu Mary, Bu Pendeta. Selamat malam, Bung. Selamat malam. Apa kabar? Kabar baik, kabar baik. Puji Sehat, Tuhan, Bung. sehat. Kita. Puji Tuhan sehat. Masih barusan tiba dari kantor. Iya. Tapi senang sudah bisa terhubung. Anak perempuan bantu. Bu Mary bisa mendengar suara saya? Barusan sempat putus, sekarang saya dengar. Oke, iya. Oke, sekarang berarti sudah baik ya Bu Mary ya? Sudah baik. Sudah baik. Oke, Ya. iya. Oke, sekali lagi selamat malam, selamat bergabung di percakapan malam ini di live IG Bu Pendeta Mary. Terima kasih untuk waktu yang diluangkan untuk bersama-sama kita ngobrol di live IG ini. Iya, selamat malam teman-teman semua yang sudah bergabung di Instagram J Hanusa di live IG malam ini. Malam ini kita akan berdiskusi tentang sebuah topik yang tidak kalah menarik, yaitu tentang bagaimana memanfaatkan teknologi komunikasi ini dalam kehidupan bergereja, terutama dalam melaksanakan sebuah peristiwa penting dalam kehidupan gereja, terutama dalam tata kelola gereja, berkaitan dengan persidangan sinode. Dan sebelum lebih lanjut, saya mau mengucapkan selamat kepada Gereja Masehi Injili di Timur yang sudah berhasil melaksanakan atau sudah selesai melaksanakan persidangan sinode tahunan ya Bu Mary ya? Ya, kami menyebutnya sidang majelis sinode. Oke, sidang majelis sinode yang dilaksanakan secara virtual. Ini sebuah hal yang menarik, gitu kan? Dan saya rasa ini adalah sebuah langkah yang luar biasa. Boleh dikatakan Gemit menjadi pionir dalam pelaksanaan persidangan sinode secara virtual ya. Karena saya belum mendengar yang lain sudah melaksanakan persidangan sinode virtual semacam ini. Saya dapat bocoran katanya GKPB, Gereja Kristen Protestan di Bali akan melaksanakan di bulan Agustus nanti juga akan melaksanakan sidang sinode secara virtual. Dan berharap ada lagi sinode-sinode yang lain atau gereja-gereja yang lain akan ikut bergabung. Iya, nah nanti kalau teman-teman ada yang mau disampaikan, ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar. Nanti saya akan melihat apa yang bisa disampaikan ke Bu Pendeta Mary akan saya sampaikan. Nah tapi Bu Mary, saya mulai dengan ya ingin tahu apa sih yang sebenarnya paling membedakan atau paling mengesankan dari pelaksanaan sidang sinode virtual ini Bu, dibandingkan dengan yang luring atau offline gitu kan? Ya, selain menyangkut pemanfaatan teknologi komunikasinya, apa yang paling membedakan dan mengesankan Bu Pendeta? Yang jelas memang persiapannya menjadi lebih butuh banyak energi. Oke, Kalau ya. sidang konvensional kita sudah terbiasa, kita sudah tahu apa yang harus kita siapkan. Tapi Iya. untuk sidang online, kami kemudian harus membangun imajinasi. Hal-hal apa yang akan sangat dibutuhkan, hal-hal teknis apa yang akan muncul di persidangan, dan bagaimana mengantisipasinya jauh-jauh hari. Misalnya begini, kita mesti memastikan hari itu listrik tidak boleh padam di kantor sinode. Oke, iya. Kami kemudian harus mengorganisir relasi dengan pihak PLN misalnya, menulis surat, meminta mereka tolong jaga 2 hari full itu listrik di tempat kami tidak boleh padam. Yang kedua, bagaimana kalau tiba-tiba ada gangguan dengan internet. Telkomsel kami surati, kami datangi, kami minta dukungannya. Dan syukur sekali pihak-pihak ini sangat
kolaboratif. Mereka mendukung kami dengan sungguh-sungguh. Yang lain ialah hal-hal teknis. Kita berpikir keras, misalnya waktu itu membahas tentang tata tertib. Bagaimana kalau orang interupsi? Mekanisme apa yang bisa kita tempuh kalau kita menggunakan Zoom? Lalu yang lain, pengambilan keputusan. Bagaimana caranya? Jadi kita kemudian ada banyak ruang untuk bicara persiapan-persiapannya, dan puji Tuhan suasananya sangat positif sejak awal. Dan itu memberi kami rasa percaya diri, ada soliditas visi, ada soliditas gerakan yang memampukan kami untuk itu. Jadi saya melihatnya pada persiapan yang membutuhkan lebih banyak energi, tapi juga selama proses. Misalnya begini, berbagi tugas, berbagi peran. Kami Majelis Sinode Harian memimpin di depan, di meja pimpinan sidang, tentu dengan jaga jarak dan seterusnya, protokol kesehatan dengan masker dan lain-lain. Tapi juga ada kawan-kawan yang kami minta khusus sepanjang sidang dia memberi perhatian kepada chat box. Supaya kita memastikan seluruh pertanyaan yang muncul, seluruh tanggapan itu tidak ada yang tercecer. Bahwa secara manusiawi mungkin kesulitan. Bu Mary, kita akan masuk ke proses itu. Tetapi baik. Terkait dengan pertanyaan di awal tadi, kira-kira berapa lama proses untuk mempersiapkan itu dari muncul ide atau kemudian direncanakan untuk melaksanakan persidangan sinode virtual sampai dengan pelaksanaannya? Butuh berapa lama waktunya, Bu? Kami 2 bulan. Karena di bulan Mei kami ada rapat online dengan para ketua majelis klasis yang adalah anggota majelis sinode ex officio. 2 bulan itu sudah muncul bahwa kalau situasi pandemi ini berlanjut hingga dengan akhir Juni, kita butuh 1 sidang majelis sinode. Ide itu sudah muncul sejak pertengahan Mei, dan karena itu kami sudah mulai melihat jika nanti dibutuhkan sidang itu, hal-hal apa yang harus kami persiapkan. Persiapan secara intensif itu kurang lebih 1 bulan. Idenya muncul 2 bulan sebelum, dan sidangnya dipersiapkan kurang lebih 1 bulan. Gagasan sidang sinode virtual ini datangnya dari siapa, Bu? Atau muncul bagaimana bisa muncul? Oh, oke. Iya. Karena berarti apakah berarti apakah majelis sinode harian semua memiliki pemikiran yang sama untuk melaksanakan persidangan sinode virtual ini? Artinya Tuhan, semua punya kesepakatan. Oh, oke. Iya. Sangat solid terkait itu. Iya. Tidak ada yang punya pemikiran yang aduh ini nanti bagaimana, kita belum terbiasa, apalagi ini kan sinode atau gereja yang pusatnya itu jauh dari katakanlah kota besar yang seringkali secara teknologi sudah jauh lebih maju, mungkin fasilitasnya sudah jauh lebih canggih, tetapi sampai sekarang banyak gereja-gereja juga belum memutuskan untuk melakukan hal itu. Apakah tidak ada kekhawatiran semacam itu, Bu? Dari awal di kalangan kami berlima itu tidak ada kekhawatiran sama sekali. Sejak pandemi menerpa NTT di pertengahan 2020, kami di Gemit sudah beberapa kali melakukan rapat dan pelatihan online. Dan selama rapat, selama pelatihan itu syukur sekali semua lancar. Kami bisa mengorganisir agar teman-teman yang di pulau-pulau yang susah sinyal, di pedalaman bisa datang ke kota kabupaten, dibantu oleh jemaat-jemaat yang ada di kota kabupaten, dan kami punya pengalaman yang sangat positif. Itulah yang membuat kami percaya diri sebagai MSA Gemit dan juga dengan kawan-kawan ketua majelis klasis. Memang pernah ada yang mengatakan, oh ini pasti sulit, ini pasti tidak bisa. Karena kalau kita sidang yang konvensional saja, kita butuh berhari-hari, pengambilan keputusan bisa sangat alot. Ada orang yang mengatakan begitu. Bagaimana kalau listrik padam, internet lelet, dan seterusnya. Tapi karena suara terbesar begitu optimis dan percaya diri bahwa mari kita belajar, pasti ada kesulitan, tapi kita harus mencari cara. Maka kemudian kami seperti mendapat energi positif sekaligus tantangan. Kita harus mengatur hal-hal kecil, detail dengan baik supaya kita membuktikan bahwa kita bisa.
Oke, Bu Mary, ada orang yang mengatakan bahwa keberanian semacam ini atau pengambilan keputusan semacam ini, maksudnya pelaksanaan sidang sinode virtual ini sangat dipengaruhi oleh wawasan dan cara berpikir pemimpin yang sangat maju di dalam memikirkan manajemen gereja di tengah-tengah situasi semacam ini, yang berpikiran lebih maju untuk melihat persoalan gereja di tengah-tengah konteks saat ini. Bagaimana menurut pendapat Bu Mary? Saya pikir itu ada benarnya. Dan dalam gereja Calvini seperti Gemit, kepemimpinan itu kolektif kolegial. Waktu ide itu muncul, waktu saya sampaikan ide sidang online itu, kawan berlima MSA itu tidak ada penolakan, tidak ada keraguan seperti yang saya katakan. Kami cukup percaya diri melakukannya. Salah satu faktor saya kira yang membantu kami percaya diri, kami punya kapasitas di dalam staf kami. Ada kawan kami di Badan Penelitian BP4S ya, Badan Penelitian Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Gemit yang terampil, yang melek multimedia. Kami sudah manfaatkan keterampilan dia waktu kami rapat online, beberapa kali pelatihan, beberapa kali seminar online. Dan kami rasa percaya diri. Betul bahwa mengelola sebuah sidang dengan pengambilan keputusan itu lebih rumit, tapi pengalaman-pengalaman sebelumnya membuat kami, oh pasti kita bisa. Asal kita menyiapkan diri dengan baik, sungguh-sungguh, pasti kita bisa. Dan saya bersyukur, memang saya belajar bahwa diperlukan visi yang solid dalam pemimpin gereja yang kolektif kolegial itu. Iya, dan ini kan juga persoalan kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau tatanan gerejanya, sistem bergereja. Nah, kadang-kadang kita terbentur di situ di aturan-aturan yang mungkin tidak mendukung untuk proses-proses semacam ini. Nah, bagaimana dengan Gemit? Adakah aturan-aturan dalam tata gereja, dalam katakanlah sistem bergereja di Gemit yang memang mendukung untuk proses semacam ini, ataukah kalau tidak ada, apakah lalu dilakukan perubahan-perubahan untuk menyikapi situasi semacam ini? Karena ada yang juga mengambil keputusan untuk tidak melakukan atau belum melakukan, karena juga melihat pada aturan-aturan atau struktur atau sistem dalam gereja yang memang tidak dipersiapkan untuk menghadapi situasi semacam ini dan harus bersidang dengan virtual semacam ini. Bagaimana dengan Gemit, Bu? Memang secara eksplisit tidak ada klausul dalam di tata gereja kami yang mengatur sidang majelis sinode secara virtual. Saya tidak tahu gereja-gereja yang lain di Indonesia, tapi kami memang tidak ada. Yang dimungkinkan oleh tata gereja kami adalah sidang majelis sinode boleh dilakukan lebih dari sekali setahun. Itu boleh, dan itu yang menjadi dasar kami. Tapi mengapa virtual? Oleh karena kita ada dalam pandemi. Tidak mungkin, ada tuntutan bahwa kalau Anda melakukan perubahan anggaran, itu tidak bisa hanya melalui rapat majelis sinode harian. Dibutuhkan sidang majelis sinode, itu satu-satunya. Dan itu yang kami pakai, bahwa kalau kita harus sidang majelis sinode untuk mengubah program dan anggaran sebagai respon kita atas COVID, tidak ada jalan lain, maka kita harus melakukan sidang virtual. Dan mari kita dengan melihat kapasitas yang ada pada kita bangun daya supaya kita bisa melakukannya. Jadi sekali lagi tidak ada klausul dalam aturan kami yang mengatur secara virtual, tapi sekarang sudah muncul pemikiran bahwa tata gereja kita harus kembali diadaptasikan. Yang kemudian kami ubah, Pak Jo, adalah bahwa kami melakukan perubahan di sidang kemarin mengenai tata tertib persidangan. Di mana kami mengubah sejumlah hal mengenai cara pengambilan keputusan, cara mekanisme interupsi, dan lain-lain, itu diubah dalam sidang yang kemarin. Karena memang boleh sidang ini membuat keputusan tersebut. Tapi untuk yang lain, mesti dibawa ke sidang sinode yang 4 kali setahun itu. Iya. Apakah tidak ada kemungkinan, saya hanya membayangkan dari yang tadi awal saya katakan, situasi wilayah Gemit yang begitu luas, lalu jangkauan internet yang juga mungkin tidak semua sama, bahkan ada persoalan di sana sini, gitu kan?
apakah tidak ada kemungkinan untuk, ya sudah, ini diputuskan saja oleh majelis sinode misalnya. Katakanlah misalnya dengan mendapat legitimasi dari jemaat-jemaat atau dari klasis-klasis gitu kan, dan majelis sinode mengambil keputusan sendiri terkait dengan perubahan-perubahan anggaran atau program di tengah situasi ini. Apakah itu tidak mungkin gitu? Kenapa harus repot-repot memikirkan pelaksanaan sidang sinode virtual yang belum pernah sama sekali dilakukan itu, Bu? Iya. Seperti saya katakan tadi, tata gereja kami tidak memberi ruang lain untuk perubahan anggaran kecuali melalui sidang majelis sinode, perubahan program dan anggaran kecuali melalui sidang majelis sinode. Kedua, memang saya punya ambisi ingin menjadikan momentum ini sebagai momentum refleksi bersama-sama di Gemit terkait bagaimana respon gereja terhadap pandemi COVID yang sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan bergereja. Dengan melakukan sidang ini secara online, kita ingin membangun refleksi yang kuat secara bersama-sama. Bahwa kita tidak boleh membiarkan ini seperti berlalu tanpa gereja memanfaatkannya untuk juga perubahan dirinya. Jadi kami melihat bahwa ini menjadi kesempatan bagi Gemit untuk di satu pihak dia mengubah dirinya untuk beradaptasi dengan situasi yang ada, tapi juga berefleksi secara teologis. Sidang majelis sinode itu menjadi kesempatan untuk berefleksi secara teologis tentang bagaimana gereja menanggapi pandemi COVID dan dampaknya. Iya. Tetapi mengapa mau berefleksi, mengambil keputusan untuk katakanlah memberikan sebuah penanda penting dalam momentum ini dengan sesuatu yang sama sekali belum pernah menjadi pengalaman gereja, gitu kan? Bahkan belum pernah ada uji coba, walaupun mungkin tadi sudah dikatakan sudah ada pertemuan-pertemuan atau sidang-sidang kecil, tapi ini kan melibatkan orang yang lebih banyak dengan katakanlah kapasitas yang jauh lebih banyak dari sidang-sidang kecil begitu, gitu kan? Kenapa memilih momentum semacam itu, Bu? Itu mungkin karya Roh Kudus. kami tidak pernah berpikir ragu sedikit pun. Terus terang keraguan itu baru muncul H-3. Saya pikir wah ini kami kok ambisius sekali. Terlalu Tapi nekat 1 bulan gitu ya? sebelumnya Bung Jo tidak pernah ada keraguan. Kami hanya berpikir kami pasti bisa. Karena kami sudah punya pengalaman yang sebelumnya. Tapi saya sangat dapat energi yang sangat positif selama persiapan maupun selama sidang. Ada kendala-kendala teknis yang bikin kami pada titik tertentu ciut sekali. Nanti sebentar bisa saya jelaskan. Tapi umumnya persiapan dan pelaksanaan kami positif. Oke. Nah, tapi bagaimana dari teman-teman pendeta, terutama dari klasis-klasis yang mungkin ada di wilayah-wilayah yang agak jauh, yang mungkin selama ini mereka juga punya kesulitan dengan sinyal, dengan katakanlah soal internet. Nah, apakah tidak ada tantangan, maksud saya penolakan, atau kemudian sikap-sikap pesimis dari mereka sehingga mereka ragu untuk ikut terlibat, gitu kan? Dan kalau ada, lalu bagaimana nih Majelis Sinode menyemangati mereka untuk ayo bersama-sama, gitu? Iya. Kalau pengalaman teman-teman di desa justru sangat siap. Mereka bilang, ayo kita sidang online. Kawan di kota yang agak hati-hati. Dan kami malah kebalik gitu ya. Betul. Mengapa begitu? Karena dalam pengalaman pelatihan kami sebelumnya dengan WVI 3 hari ya, kami bikin pelatihan psikososial 3 hari. Kawan-kawan dari Pulau Pantar misalnya, itu datang ke Kalabahi. Bermalam di situ, cari sinyal, dan mereka semangat sekali belajar. Itu satu berkat saya kira yang diberikan oleh pandemi ini kepada kita. Ruang-ruang gereja mulai belajar mengenali lubang-lubang dari kapasitas yang harusnya dia miliki untuk memberi respon yang relevan. Dan bersyukur jalan-jalan dibuka agar kita bisa menutup lubang-lubang itu melalui berbagai hal, pelatihan, seminar, dan seterusnya. Dan ketika kami melakukannya, ada spirit yang baik untuk kemudian menyelenggarakan secara berkualitas, dan orang bilang, ternyata bisa, kita bisa.
Hal-hal itu memberi rasa percaya diri bahwa oh kami sudah pernah melakukannya. Dan sekarang kalau sidang pasti tantangannya berbeda dengan pelatihan, dengan seminar, tapi kita bisa cari jalan. Jadi justru kami mendapat dukungan yang kuat dari teman-teman di desa. Teman di kota beberapa agak hati-hati, tapi umumnya mendukung. Jadi dan di ujung semua lega. Jadi teman-teman yang katakanlah dari daerah-daerah yang susah sinyal, mereka tidak mempersoalkan itu karena bagi mereka ada jalan keluar dengan pergi ke tempat atau katakanlah ke lokasi di mana sinyal itu bisa terjangkau dan di situ kita bersidang bersama-sama, gitu ya. Iya. Tapi kalau ini sekadar pingin tahu. Kalau bertanya soal orang muda dan generasi tua, kira-kira bagaimana cara berpikir untuk menyikapi hal semacam ini, Bu Pendeta? Kalau kami melihat ini bukan soal pendeta tua dan muda. Tapi paradigma mengenai pentingnya gereja merespon situasi akibat pandemi. Dan pertanyaan, apakah kami siap, kami bisa melaksanakan sidang secara virtual? Jadi saya melihat kawan-kawan yang tua memang awalnya waktu kami rapat online, kami pelatihan, ada yang saya tidak bisa lah, pokoknya orang-orang muda sajalah kami utus. Tapi ketika harus bersidang, tidak bisa tidak, Anda pemimpin di lingkup itu, Anda mesti hadir. Dan syukurlah bahwa ada persiapan. Jadi memang Pak Jo dan kawan-kawan, kami secara sengaja membuat simulasi-simulasi, 2 simulasi menuju ke sidang untuk memastikan semua orang sudah punya aplikasi Zoom di laptop dan di handphonenya. Hal-hal seperti itu harus diurus, bikin tutorial untuk orang bisa punya aplikasi. Bagaimana memanfaatkan, bahkan hal-hal yang teknis, misalnya H-1 sebelum sidang, seluruh laptop tolong diistirahatkan, HP diistirahatkan, supaya hari esok dia segar. Jangan terlalu banyak aplikasi yang dibuka sekaligus. Kayak begitu-begitu harus dijelaskan, dan kami belajar. Dan semua excited, semua mau belajar, jadi semua generasi. Itu luar biasa. Itu menyenangkan. Ya. Dan sikap excited itu membuat orang ya ikut aja gitu ya, padahal biasanya mungkin mau buka apa saja selalu untuk mengecek pesan dan sebagainya, tetapi karena excitednya itu dibuat jadi sebuah motivasi begitu ya Bu ya. Nah, tapi pertanyaannya juga Bu, walaupun ini saya ingin tahu, artinya walaupun tadi sudah dikatakan bahwa ada katakanlah juga pakar di bidang ini yang sumber dayanya juga sudah dipergunakan, dan tadi juga sudah dikatakan di awal kerjasama dengan PLN dilakukan, kerjasama dengan Telkomsel juga dilakukan. Tapi adakah juga pihak-pihak lain yang dilibatkan yang dirasa bisa mendukung lancarnya pelaksanaan persidangan ini, terutama mendukung dengan kapasitas teknologi yang dibutuhkan ini, Bu? Ya, sebagaimana saya katakan tadi, di Gemit kami punya Badan Penelitian Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan, BP4S Gemit. Mereka baru terpilih bulan Februari yang lalu, dan di tim itu ada kawan kami yang punya talenta sekaligus usaha multimedia, yang sudah terbiasa menyelenggarakan event-event, dia sebagai punya usaha event organizer, yang juga sedang merintis variasi usaha dari yang konvensional kepada yang online. Jadi dia juga sangat bersemangat untuk membantu kami dengan persiapan teknis IT, dan kami menggunakan tim beliau maupun alat-alatnya untuk mendukung persidangan kami. Jadi itu juga yang memberi kami rasa percaya diri, dan cukup profesional mereka bekerja. Kami punya pengalaman dengan mereka dengan seminar online, dengan rapat berkala kami, dan ada benchmark tertentu ya, untuk meyakinkan kawan-kawan. Kami bilang, kita sudah punya pengalaman, tapi juga dengan tampilan yang menarik. Orang awalnya, bisa tidak ya? Orang bilang, kotong bisa, kosonde.
Kok tahu Begitu bisa ke ditampilkan Sonde? dengan benchmark yang menarik, wow, percaya diri, energi positifnya muncul. Iya. Begitu. Berarti ini kan juga soal bagaimana memanfaatkan atau katakanlah memberdayakan sumber daya yang ada di dalam gereja gitu kan, karena gereja sebenarnya punya sumber daya yang luar biasa, tetapi persoalannya adalah apakah gereja mau memanfaatkan sumber daya ini dengan baik atau tidak. Dan saya melihat misalnya dari situasi yang ada ini dengan pandemi yang ada ini, sebenarnya ternyata gereja punya potensi yang luar biasa, hanya tinggal bagaimana gereja memanfaatkan hal itu. Nah, bagaimana menurut Bu Mary tentang hal ini? Saya setuju Pak Jo, kami belajar di Gemit dengan pelayanan online selama pandemi. Kurang lebih 3-4 bulan, jemaat-jemaat kami beribadah di rumah, dan tidak semua jemaat itu siap serta-merta waktu itu dengan pelayanan live streaming. Namun keadaan itu memaksa dan muncullah orang-orang muda yang luar biasa. Jadi kita diberkati sebenarnya dengan orang-orang muda yang punya talenta, punya kemampuan, dan sebagian juga dengan perangkat. Kalau kita bisa mengidentifikasi potensi-potensi itu di dalam gereja, mereka bisa sangat mendukung. Dan itulah yang kami alami, berkat yang kami alami 3-4 bulan belakangan ini. Dan kemudian mereka memberi diri bagi dukungan terhadap persidangan online Majelis Sinode itu. Oke. Nah, saya mau kembali ke pernyataan Bu Mary tadi yang menarik, bahwa mungkin ini katakanlah hanya ungkapan spontanitas, tapi saya pikir ini juga sebuah kesadaran teologis yang begitu penting. Yang tadi Bu Mary katakan bahwa mungkin ini karya Roh Kudus. Nah, bagaimana bisa menyadari hal semacam itu, gitu, sehingga itu menjadi semacam spirit atau semangat, ya? Saya selalu yakin, Bung, bahwa di tengah-tengah kesulitan, kalau kita mau berusaha, pasti akan ada jalan yang terbuka. Pandemi ini menghantam kami begitu keras, dampaknya luar biasa. Jadi dari kenyataan jemaat-jemaat di pedesaan yang hampir tidak punya akses ke pelayanan live streaming, para pendeta yang kesulitan menggembalakan jemaatnya, satu pendeta 45 jemaat, 45 gereja lokal di desa, kawan-kawan di zona merah yang sulit untuk melakukan pastoral kepada jemaatnya. Semua kita kebingungan, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, tapi bahwa kemudian selalu saja ada inspirasi, entah dari gereja-gereja sahabat, dari literatur yang kita baca, dari berbagai informasi lain, untuk menata pelayanan di masa-masa yang sulit ini. Dan saya percaya bahwa Allah tidak membiarkan gerejanya berjalan sendiri. Roh Kudus memimpin kita. Kami memulai pelayanan ini dengan tema yang kami sadari kemudian betapa betapa bermaknanya tema itu bagi kami di masa-masa yang sulit sekarang. Roh Kudus menjadikan dan memperbaharui segenap ciptaan. Jadi tema Roh Kudus, tema dari perspektif pneumatologi itu menjadi penuntun bagi kami. Mazmur 104 ayat 30 itu menjadi teks pembimbing bagi kami sepanjang periode ini. Dan ketika menghadapi tantangan ini, kami sungguh-sungguh merasakan bahwa Roh Kudus berkarya. Dia menghembusi, dia memberi ide, dia memberi imajinasi, dia memberi daya bagi pelayanan gereja supaya gereja tidak terpuruk, gereja segera siuman, gereja bangkit, gereja menjadi resilience, gereja menjadi tidak remuk, gereja bangkit dan berusaha, gereja menjadi juga agile, gereja harus bergerak cepat di tengah-tengah hantaman badai sekarang ini. Menarik. Jadi tema itu tidak hanya sekadar menjadi sebuah slogan semata, tidak hanya menjadi katakanlah sesuatu yang memberi warna dalam sistem administrasi gereja, tetapi tema itu dihidupi dan menjadi penyemangat juga di dalam katakanlah melaksanakan setiap kegiatan-kegiatan gereja. Nah, apakah itu juga dihidupi oleh yang lain, Bu? Artinya, saya yakin bahwa Bu Mary dan rekan-rekan
majelis sinode di MS yang berlima itu menghidupi itu, tapi apakah yang lain juga menghidupi atau punya spirit yang sama, punya semangat yang sama, sehingga semua datang pada sebuah kesepakatan, ayo kita lakukan ini walaupun kita belum pernah punya pengalaman seperti ini. Ya. Ya, itu tidak terlalu gampang untuk saya jawab. Iya. Tapi ketika semua begitu positif dan semua memberi spirit yang untuk saling mendukung sepanjang proses-proses itu, saya percaya bahwa kami mengalaminya. Kami mengalami pimpinan Roh Kudus dalam perjalanan bergereja. Dan saya cukup tersentuh, ada video yang kami buat, secara acak kami pilih 3 kawan sebenarnya untuk memberi respon mereka. Apa yang mereka lihat, belajar. Satu kawan yang baru menjadi ketua klasis pertama kali, dia berbagi orang muda. Ada kawan senior sekali, 3 tahun lagi pensiun, supaya kami dapat perspektif yang berbeda. Dan seorang kawan pendeta yang sebenarnya dalam masa cuti, nifas dia, masih dalam masa nifas, dia bersyukur sidang ini online, sehingga sambil mengasuh bayinya, dia sebagai pemimpin gereja di lingkup middle itu bisa terlibat dalam persidangan. Jadi kami merasakan spirit itu ya, bahwa Tuhan, bahwa Roh Tuhan memimpin gerejanya di masa-masa sulit ini melalui berbagai cara, melalui bagaimana karya-karya diakonal, gereja mau berbagi, bagaimana gereja peduli kepada yang rentan, dan termasuk untuk mempersiapkan satu persidangan agar kami memberi tanggapan kami pada pandemi ini dan dampaknya. Iya, menarik. Saya menonton juga di link yang Bu Mary kirimkan ke saya itu, dan saya melihat ini refleksi-refleksi yang menarik dari rekan-rekan pendeta yang mencoba melihat bagaimana situasi pandemi ini gereja harus menyikapinya dengan baik, dan bagaimana sebagai pendeta harus juga ikut ambil bagian merespon di tengah-tengah situasi ini. Dan saya pikir ini sesuatu yang menarik, dan yang tadi Bu Mary katakan bahwa tema itu dihidupi, buat saya ini sebuah pernyataan yang memang harus digarisbawahi, karena kadangkala kita membuat tema itu tetapi kita kurang menghidupi hal itu, sehingga dalam tantangan-tantangan, dalam persoalan-persoalan semacam ini, tema itu seakan-akan tidak punya arti apa-apa bagi gerak pelayanan kita, bagi setiap upaya kita dalam bergereja, dalam mengelola gereja yang ada. Nah, saya kembali lagi kepada proses bagaimana mengelola pelaksanaan persidangan sinode virtual ini. Bu Mary menyebutkan tentang protokol kesehatan yang juga harus diperhatikan. Kenapa itu menjadi perhatian? Padahal ini kan persidangan sinode virtual. Kenapa persidangan sinode ini masih memberikan perhatian pada protokol kesehatan itu? Iya, karena sebenarnya 30%, 30-40% peserta persidangan ini adalah peserta persidangan onsite. Oke. Yaitu para staf kami, BPP dan UPP yang ada di kantor sinode, yang seperti saya katakan total peserta sidang kami itu 102. 52 orang ketua klasis, ditambah dengan 4 MSH non-pendeta, itu berarti sekitar 56, itu ada di pulau-pulau, ada di daerah-daerah. Sisanya itulah yang bersidang di kantor. Dan karena ruangan kami juga cukup, kami bisa mengatur jarak bagi mereka. Dan protokol kesehatan kami sengaja tekankan, memastikan bahwa aman persidangannya, tapi juga sebagai edukasi kepada jemaat, edukasi kepada masyarakat ketika berita persidangan ini disampaikan. Publik yang lebih luas juga bisa belajar dari protokol kesehatan yang dilakukan oleh gereja. Kalau memang kita berhadapan dengan keadaan di jemaat, di masyarakat, banyak kali tidak peduli dengan pakai masker, dengan jaga jarak, dengan cuci tangan. Jadi gereja harus tetap berkomitmen dan memberi keteladanan dalam hal-hal seperti itu. Momen-momen itu kami pakai juga untuk edukasi. Oke. Nah, sekarang terkait dengan pelaksanaannya. Apa yang paling sulit atau yang dialami sebagai sebuah masalah yang juga sempat membuat ini bisa berlanjut enggak persidangan sinodenya ini di dalam prosesnya? Bisa cerita sedikit enggak, Bu Mary? Iya. Wah,
hari pertama itu luar biasa. Kami tiba-tiba internetnya lelet sekali. Kami sudah bilang, oh Tuhan, bagaimana ini? Semua sudah siap, tiba-tiba internet itu. Dan yang kedua, bahwa orang tidak terbiasa meregister. Oh, oke. Kami, karena juga ada kebutuhan untuk menjamin keamanan, linknya tidak dibagi via WA, tapi semua orang harus meregister, pergi ke email. Nah, itu hal yang baru, yang kami tidak antisipasi. Kami pikir semua orang akan dengan begitu kirim bio link, kawan-kawan sudah akan masuk. Dan beruntung kami punya space waktu yang cukup untuk memulai jam 9, jam 8 semua sudah duduk manis dan mulai mendaftar dan kacau sudah. Oh Tuhan, internet. Tapi itu tadi, kawan-kawan Telkomsel siap sedia, kawan-kawan tim media bekerja dengan tenang, dengan profesional, mereka bilang tenang, pasti akan ada jalan, dan persis 5 menit sebelum jam 9, semua orang sudah siap. Beres dan semua sudah siap. Sehingga memang harus persiapan, mesti ada orang yang betul-betul lihat hal-hal yang detail. Dan kita semua, ini proses belajar, jadi juga itu ya, kami memastikan 8 hari sebelum sidang, seluruh bahan sudah dikirim. Jadi kawan-kawan peserta sidang sudah membaca, agar ketika persidangan nanti, kita tidak lagi ribut hal-hal teknis, tapi langsung kepada hal-hal yang substansial. Itu penting. Jadi mempersiapkan sidang dengan hal-hal seperti itu juga menjadi sangat penting. Dan saling menyemangati ya, ada grup WA para pimpinan gereja, jadi halo, siap, bagaimana? WA grup itu juga bermanfaat ya Bu ya. Bermanfaat, bermanfaat. Iya. Nah, kalau lalu setelah proses itu dalam pelaksanaan bagaimana Bu? Ada masalah, ada kendala? Tadi kan misalnya dikatakan belum biasa dengan bagaimana kalau ada yang interupsi, lalu nanti soal voting atau apa soal katakanlah ada tanggapan-tanggapan, lalu bagaimana mekanismenya? Kendala-kendala yang mungkin juga perlu diperhatikan. Iya. Di tata tertib kami atur dan kami simulasikan sebelumnya. Misalnya kami katakan bahwa kalau mohon bicara memakai fasilitas raise hand. Jadi ada kawan-kawan yang khusus memberi perhatian kepada hal-hal seperti itu, fasilitas-fasilitas yang ada. Jadi memberi signal kepada majelis sinode ada yang raise hand. Lalu kami segera memperhatikan, memberi kesempatan. Atau interupsi, dia akan mengetik di kolom chat interupsi. Dan kalau kami tidak memperhatikan, kami dikasih sinyal oleh kawan yang membantu, ada yang interupsi. Lalu interupsi diberikan. Dan bersyukur malah lebih tertib dari ketika sidang konvensional. Karena juga mengenai pemungutan. Karena juga tidak bebas, karena juga tidak bisa bebas bicara seperti kalau tidak konvensional bisa. Ya Ibu. Tidak bisa banding-banding kursi. Iya. Lalu ketika pengambilan suara, kami memakai lagi-lagi chat box. Jadi kita kemudian ada fasilitas, karena waktu itu ada kawan yang punya bisa 1000 paket yang 1000 peserta. Lalu sebenarnya bisa kalau yang 1000 peserta kami belajar itu bisa juga sidang-sidang komisi di sana. Bisa diatur sidang-sidang komisinya. Nah lalu ketika pengambilan keputusan kita di tatip itu bisa nanti saya bagi 1 menit pertama untuk yang setuju, 1 menit berikut untuk yang tidak setuju, 1 menit berikut untuk yang abstain, 1 menit berikut adalah untuk yang memohon penjelasan. Jadi itu sangat disiplin karena sudah disimulasi sebelumnya, orang lalu tahu. Habis satu ini kita hitung dulu semua, kemudian buka lagi kesempatan lagi. Sebab kalau semua mengetik setuju tidak setuju, nanti yang berhitung bingung. Jadi kami kemudian memakai cara itu dan puji Tuhan tidak ada keluhan. Pernah 1 kali, mungkin juga orang sudah capek, begitu dikasih kesempatan setuju, masuk rame-rame, tidak setuju tercampur dan lain-lain. Berhitung ada yang tidak puas, wah tadi rasanya tidak setuju lebih banyak. Gitu. Jadi kita ulang lagi. Dan kali ini tolong disiplin ya. Nah itu jadi pelajaran, jadi lebih disiplin. Iya, Nah lalu bagaimana
akhirnya misalnya setelah pengambilan keputusan, lalu bagaimana memproses dia selanjutnya dengan jemaat-jemaat atau katakanlah juga dengan peserta sidang. Karena kan kalau misalnya mengatur sidang konvensional itu kan kita jeda dulu, kita ambil keputusan, lalu kemudian kita akan bacakan hasil keputusannya, di-share, diminta tanggapan. Nah, bagaimana dengan persidangan-persidangan semacam ini? Ya. Iya. Itu memang perlu kerja keras, Pak Jo. Jadi perlu tim yang sangat siap dengan berbagi waktu supaya juga jangan terlalu lelah. Dan pimpinan sidang sendiri penting punya catatan-catatan. Jadi ketika pengambilan keputusan ada jedanya. Jadi setelah seluruh persidangan kami katakan kita jeda, beri kami waktu 2-3 jam untuk segera setelah ini kita share rumusan keputusan melalui WA dan juga melalui chat box, teman-teman baca, lalu kita masuk satu persatu pengambilan keputusan. Itu bisa kita lakukan. Dan memang melelahkan sekali, tapi bisa. Iya. Saya tadi belum nanya, ini prosesnya berapa hari dan dalam satu hari itu dia berlangsung berapa lama? Karena ini kan juga mungkin berkaitan dengan daya tahan orang duduk di depan komputer atau berhadapan dengan gadget ini. Nah, bagaimana mengatur ini juga, Bu? Ya. Kami jam 2 hari itu memang fokusnya adalah perubahan program dan anggaran. Sehingga kami mengatakan kita tidak akan membahas yang lain. Kalau ada hal yang lain kita tunda ke sidang berikut. Karena kita hanya bersidang 2 hari. Biasanya kami bersidang tahunan itu 5 hari. 5-6 hari. Tapi untuk perubahan anggaran hanya 2 hari. Dan waktunya kami mulai jam 9, kami selesai awalnya kami katakan jam 5, tapi kemudian dia menjadi jam 6. Hari kedua, itu kami mulai jam yang sama, jam 9, dan selesainya hampir setengah 10 malam. Karena kemudian menjadi molor. Tapi itu juga oleh karena ada sekitar 2 jam, itu kami pakai untuk jeda, guna mempersiapkan rumusan-rumusan keputusan. Jadi kalau tanpa jeda itu, dia bisa selesai pada 7:30 malam. Hampir seperti jadwal. Oke. Iya. Nah, ini mungkin hal-hal yang kecil, tapi juga kadang-kadang bisa mengganggu. Nah, mungkin saja di tengah-tengah sidang, ada tidak cerita-cerita dari teman-teman di tengah-tengah sidang, terutama tiba-tiba sinyal hilang, atau katakanlah juga mungkin yang pakai paket datanya habis sehingga harus berproses. Bisa diulang Pak Jo, maaf. Iya. Mungkin kan juga kita melihat, ini kan persoalan yang umum bahwa dalam persidangan karena berlangsung kan misalnya dari jam 9 sampai jam 5, lalu besok lagi sampai malam itu, mungkin tahu-tahu paket data habis, sinyal di lokasi setempat bermasalah, sehingga apakah ini tidak juga dilihat, dan ini cukup mengganggu dan perlu menjadi perhatian dalam proses-proses semacam ini. Iya, memang karena kami sudah punya pengalaman sebelumnya, kami bilang kepada kawan-kawan bahwa untuk persidangan ini, karena ini momen sidang, persiapannya harus lebih serius. Jadi teman-teman sudah menyiapkan diri untuk itu. Misalnya kami sudah bilang bahwa kalau kita pelatihan kemarin, teman-teman butuh berapa pulsa untuk memastikan persidangannya jalan dengan baik. Maka kalau sidang 2 hari, tolong dihitung. Dan ada anggarannya untuk pulsa itu. Lalu juga misalnya untuk kawan-kawan di daerah yang listriknya sering bermasalah, kami katakan harus ada cadangan baterai. Jadi hal-hal teknis seperti itu sudah masuk dalam tutorial persidangan, sudah masuk dalam panduan sidang. Sampai hal-hal yang teknis, misalnya tempat duduk yang baik, pencahayaan, jangan ribut, siapkan botol air, siapkan kertas, itu hal-hal semua kami atur di dalam panduan. Jadi dia menjadi lebih detail, lebih ribet, tapi kami pikir itu sangat perlu untuk satu sidang yang berkualitas. Oh, luar biasa.
kalau saya boleh tanya dan mungkin bisa berbagi informasi juga, secara pemanfaatan anggaran, pengeluaran, jika dibandingkan dengan konvensional bagaimana, Bu Pendeta? Memang biasanya kami punya sidang 5 hari, kali ini menjadi 2 hari. Kami belajar bahwa penghematannya luar biasa, terjadi penghematan terutama untuk transportasi kawan-kawan yang dari pulau-pulau di NTT dan NTB, serta dari untuk biaya akomodasi mereka dan konsumsi. Jadi kami berhemat kalau dibandingkan dengan persidangan-persidangan yang biasanya itu, kami berhemat sekitar 70%, 60-70%. Tapi memang hanya 2 hari. Oke. Jadi anggarannya lebih hemat dan kira-kira pengeluarannya mungkin lebih banyak kepada paket data atau berkaitan dengan pemanfaatan teknologi itu ya Bu ya. Karena kan untuk multimedia. Iya, tidak ada juga pengeluaran untuk konsumsi yang kadang-kadang mungkin juga besar kalau konvensional. Nah, itu juga bisa dikurangi. Nah, saya nonton video memang lalu menjadi hal yang menarik karena lalu teman-teman pendeta yang di klasis itu mengatakan ini sesuatu yang menarik, pengalaman yang baru bagi mereka, tetapi ini menantang dan menjanjikan ke depan, begitu kira-kira bahasanya. Dan mereka berharap bahwa justru model-model persidangan semacam ini jauh lebih baik kalau dia bisa dipertahankan dan bisa dilaksanakan seterusnya. Nah, bagaimana Majelis Sinode Gemit melihat hal ini? Apakah ini juga akan menjadi sebuah kelanjutan dari sebuah bentuk persidangan kalau nanti katakanlah sudah tidak ada pandemi lagi, atau setelah pandemi akan kembali lagi ke model konvensional, Bu? Kami pikir ini akan menjadi model yang kami akan mix dengan model konvensional. Jadi tergantung kebutuhannya. Jadi rapat-rapat online kami, rapat berkala, maupun sidang-sidang yang agendanya tidak harus yang berat, kami mungkin akan pilih sidang Majelis Sinode online. Dan kami berharap bahwa ini juga kemudian akan menjadi contoh bagi klasis-klasis dan jemaat-jemaat kami yang punya fasilitas itu. Seperti salah satu ketua klasis kami bicara di video itu, misalnya klasis Flores ya, seluruh pulau itu ada sejumlah kabupaten, mereka akan sangat ditolong dengan model yang seperti ini. Iya, saya juga berpikir begitu karena saya melihat wilayah Gemit itu yang sangat luas dengan jangkauan yang tidak mudah itu juga. Kalau itu juga bisa diterapkan di kalangan klasis atau dalam persidangan klasis itu juga menjadi sangat menarik. Sehingga ini juga bisa menjadi pembelajaran buat yang lain. Bu Pendeta, waktu kita sudah sangat hampir selesai dengan waktu yang diberikan oleh Instagram ini. Nah, sebelum kita mengakhiri diskusi ini, mungkin ada hal-hal yang juga mau disampaikan atau bisa disampaikan oleh Bu Mary kepada teman-teman di tempat-tempat lain, artinya gereja-gereja yang lain, untuk bagaimana menyikapi situasi semacam ini dengan katakanlah teknologi yang ada untuk bagaimana kita mengelola gereja kita ini, termasuk soal persidangan sinode ini. Mungkin sebagai penutup Bu Mary bisa menyampaikan hal semacam ini. Iya, untuk kawan-kawan kami di sejumlah gereja lain yang kami dengar akan menggunakan fasilitas online untuk persidangannya, GKPB misalnya kami dengar akan ada sidang sinode untuk itu, kami kirim semangat. Kami percaya bahwa sebenarnya bisa. Teknologi sekarang memberi kita kemungkinan, peluang untuk melaksanakan tugas-tugas gereja kita, manajemen gereja kita dengan lebih baik, dan karena itu kami senang nanti bisa belajar dari gereja-gereja yang lain. Yang kedua, saya sendiri melihat bahwa kesempatan ini, kesempatan COVID itu menghadirkan banyak tantangan bagi gereja, tetapi sekaligus membuka banyak peluang bagi gereja untuk belajar, untuk menata dirinya, menata pelayanannya. Sehingga jangan kita sia-siakan kesempatan ini, mari kita manfaatkan untuk belajar bersama-sama sebagai satu komunitas.
dan menjadi penting bagi para pemimpin untuk punya visi yang kuat dan mengkomunikasikan visi itu dengan kawan-kawan sepelayanan, supaya dengan begitu kita bisa bergerak maju mengatasi tantangan-tantangan yang kita hadapi di masa yang sulit ini. Oke, terima kasih Bu Pendeta untuk sharingnya yang luar biasa kepada kami semua, termasuk juga buat gereja-gereja di Indonesia. Semoga pengalaman Gemit itu semakin memotivasi kita dan juga gereja-gereja di Indonesia untuk terus meningkatkan pelayanan di tengah-tengah pandemi ini, apalagi tidak perlu merasa khawatir bahwa akan ada hambatan bagi kita, tetapi teknologi sudah ada dan bisa mendukung kita dalam kerja layan kita. Sekali lagi terima kasih Bu Pendeta untuk sharingnya. Terima kasih, sukses di dalam pelayanannya, dalam tugas kepemimpinannya. Salam buat keluarga, Tuhan berkati Ibu, sehat selalu. Iya. Terima kasih Bung Jo, salam hormat juga buat semua kawan yang ikut dalam diskusi ini. Selamat malam. Iya, terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat Bu, Tuhan berkati.